Imunisasi Nasional di tahun 2023. Habisnya di 2023. Nah, di 2023 Oke ya. Jadi di sini bisa maksimum, bisa minimum ya. Ini bisa maksimum, bisa minimum. Cuman di sini untuk bukti yang ada di buku itu dibuktikan untuk kasus yang maksimum. Cuman untuk yang minimum nanti ini ya apa similar ya, hampir mirip gitu. Nah, ketika mau menunjukkan f aksen c-nya sama dengan 0, itu diandekan nggak benar gitu ya. Diandekan f aksen c-nya tidak sama dengan 0. Di sini ada kasus bagaimana kalau f aksen c-nya positif. Ya, ternyata di sini kontradiksi, muncul kontradiksi. Ya. Dengan cara yang sama, kalian bisa menunjukkan untuk yang f aksen c-nya lebih besar sama dengan 0. Ini juga similar. Nah, silakan Bapak Ibu coba untuk membuktikan yang similar-similar ini. Ini kan hanya untuk yang relatif maksimum ya. Saya mau Bapak Ibu mengerjakan yang ini, ya, yang relatif minimum. Kemudian semuanya di ini. Jadi ini juga yang untuk yang minim, yang relatif maksimum ini masih belum. Silakan dilengkapi. Saya mau Bapak Ibu melengkapi untuk bukti yang 62.1. Silakan. Saya beri waktu berapa? 20 menit mungkin ya. Silakan dicoba. Ada pertanyaan sampai sini? 20 menit silakan dicoba dulu untuk ini.
Silakan, siapa yang mau presentasi? Pembuktian yang teorema ini. Saya stop share ya, punya saya. Silakan yang mau presentasi. Pak Hadi, mana Pak Hadi? Pak Hadi, Pak Bambang, untuk 2023 rumput matematika ya. Sendirian Ibu, nanti mana Pak Hadi, ada Pak Hadi, ada nih. Pak Hadi, mana Pak Hadi? Support aja Bu. Support aja semuanya. Harus bergerak. Bergerak. Nah, tuh siap Bu Wit. Wit, jangan takut Wit. Oke, silakan. Berikutnya untuk roadmap, saya minta nanti Bapak Ibu mengirim satu orang ya per prodi. Supaya kita nanti berhitung. Oke, Bapak Ibu silakan siapa yang mau presentasi? Bu Fajria mau presentasi, monggo silakan. Bapak Ibu tentukan wilayah binaan di mana. Kalau Mas mau berdiskusi, saya akan tunggu sampai 1 Maret. Siapa duluan ini yang mau itu wilayah binaan? Tanya. Ya, silakan Vera. Apa namanya, itu bisa lintas prodi ya untuk desa binaan atau misalnya prodi satu gitu. Sebetulnya bisa lintas prodi, tapi karena melihat pendanaan kan akan lebih mudah dikoordinir di satu prodi ya. Jadi karena kalau misalnya kita sendiri-sendiri nggak mungkin, tapi misalnya kalau mau lintas prodi, kalau ada yang mau mengkoordinir dananya monggo gitu. Kan silakan, kami tidak membatasi harus satu prodi seperti tapi boleh lintas prodi, cuma pendanaannya mohon dikoordinir oleh, kalau misalnya lintas prodi ya 2 prodi atau 3 prodi yang mengkoordinir sama-sama gitu. Kalau sistem pendanaannya itu apakah misalnya per prodi gitu atau seperti biasa kita mengajukan masing-masing dosen itu satu proposal gitu ya. Katakanlah misalnya dari prodi kimia kan ada 7 dosen mengajukan proposal, kemudian dana itu dari 7 dosen dikumpulkan, atau misalnya metodenya sekarang di blok gitu untuk satu prodi gitu, untuk satu desa binaan gitu. Jadi terus nanti gitu. Jadi bisa saja misalnya berhimpun ya, walaupun misalnya satu prodi berhimpun, tapi nanti tetap laporan sendiri-sendiri. Misalnya nih, Vera mau milih di Depok berarti satu prodi atau lintas prodi monggo di Depok, berarti semua yang bergabung itu memilih satu wilayah itu gitu. Tapi nanti laporan semua sendiri-sendiri. Cuma nanti kita apa sih payung besarnya desa binaan misalnya prodi kimia. Nah itu bisa kita labelkan seperti itu. Tapi laporannya itu nggak kayak dulu kan kita misalnya prodi itu saya sendiri yang bikin laporan gitu ya. Nah enggak, sekarang laporan tetap sendiri di kegiatan. Cuma nanti benderanya bahwa 7 proposal ini mengusung satu desa binaan ini gitu. Itu kalau yang arahan di Pak Ucup ya, karena untuk pemeriksaan keuangan, untuk pemeriksaan dirjen itu per proposal individu. Berarti kalau misalnya skip P2M-nya berbeda ya, kata-kata ada dosen yang ngambil di universitas atau tingkat fakultas itu nggak masalah, yang penting pada saat pelaksanaannya itu di satu lokasi desa binaan yang satu gitu ya. Boleh. Oke.
makanya akan lebih enak kan kalau dikonsider prodi ya, di prodi kalau mau lintas prodi nggak boleh. Silakan, siapa yang mau ini menjelaskan? Monggo lah, ada plus minusnya. Pak Lisa itu kapan? Iya. Iya udah dia peserta rapat ini Rapat ya. dari akreditasi semuanya baiknya Pak Fauzi ya setiap malam membahas asik. Bisa. Jadi biasa dia. Iya. Hai. Biasa rapat. Ya, gimana Bu Yuli? Ya, pertama yang tadi roadmap saya sudah lakukan ke Bu Mukti ya terkait planning DAD. Jadi bagian dari proyek, jadi mohon izin kalau diperbolehkan nanti saya planning yang Center of Excellence, jadi mudah-mudahan bisa selaras sama dekan ya, jadi maksudnya yang kecil, jadi mudah-mudahan bisa support ya, karena bagian dari rencana itu. Kemudian nanti kalau pengiriman dosen misalnya yang pendidikan MIPA atau per bagian berarti 5 orang gitu atau gimana? Yang mana nih Yang misalnya di prodi pendidikan, biar pendidikan kan tetap ada yang penelitiannya material gitu ya. Jadi gimana? Apakah satu prodi jadi 5 orang atau satu prodi 1 orang aja mewakili satu payung? Mewakili satu payung kali ya, atau masukan teman-teman seperti apa? Saya sih tadi terpikirnya gitu, misalnya kita ada 14 orang berkumpul, selain 14 orang wakil-wakil dari prodi, mungkin saya akan mengundang teman-teman yang memang risetnya itu sudah on the track gitu loh, jadi kan bisa memberikan masukan juga gitu loh. Jadi misalnya nih saya selain mengundang 14 orang masing-masing dari prodi, untuk pendidikan saya mengundang Bu Yuli gitu loh, karena Bu Yuli roadmap-nya sudah terbentuk, sehingga nanti kita mengarahkannya gimana. Kan sebetulnya roadmap fakultas itu gabungan dari prodi dan dosen ya. Saya tidak mau orang yang udah punya roadmap konsisten jadi berantakan lagi gitu loh. Siapa tahu bisa bergabung dengan roadmap itu gitu loh. Sekarang kita inginnya supaya itu lebih ke arah MIPA ini mau menghasilkan produk unggulan apa sih gitu loh. Produk unggulan keilmuan, produk unggulan inovatif gitu, itu yang diminta. Jadi misalnya kan sedang dikembangkan UI ya, pusat unggulan institusi. Nah, LPPM itu memilih beberapa orang gitu loh. Nah, kita kan mungkin jadi
fisika itu ada Bu Nur, silakan Bu Nur. ada Agus gitu. Kalau mau presentasi, Itu monggo. dimasukkan di dalam perencanaan kebutuhan P3K. Baik Ibu, tadi saya ada di WA ya Ibu. Ya, Tapi dari saya sulit terbuka Ibu, atau tapi ini gambarnya miring Ibu. dirotasi dulu Bu di tempat Ibu, dirotasi. Bisa kayaknya Ini dirotasi. ya yang ini ada Bu, tapi memang kurang besar. Nah, mungkin sudah terlihat ya Bu ya, Bisa digedekan kan? sudah paling besar Ibu, jadi kecil lagi. Nah ini mungkin bisa saya jelaskan saja Ibu, hampir mirip dengan yang pertama tadi. Jika kita misalkan f aksen c-nya kurang dari 0, maka kita dapatkan fx min fc per x min t-nya kurang dari 0. Sehingga pada saat nilai x-nya lebih dari c, kita dapatkan fx min fc-nya kurang dari 0, dan hal ini bertentangan dengan hipotesis kita sebelumnya bahwa f mempunyai relatif minimum di t. Jadi tidak mungkin punya nilai minimum relatif di titik C karena kita dapatkan fx kurang dari fc. Begitu Ibu. Maaf, ini saya typo ya, ini fx min fc Ibu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, yang lain tadi ada beberapa orang kayaknya yang ini, yang apa? Ada Bu Rina, ada Bu siapa? Bu Ina Minarti. Silakan. Bu Ina. Iya, baik Ibu, saya izin share screen. Sebanyak-banyaknya, maksudnya artinya ya peluang gitu ya maksudnya. Iya. Tapi Sudah terlihat ya Ibu? jebakan Batman juga. Mana nih? Jebakan Batman juga kita harus hati-hati juga. Ya, silakan. Karena ini kadang-kadang dikti itu membuat jebakan Batman kita masuk. Contoh kayak NPKN. Nah, di sini jika fx-nya mempunyai suatu ekstrim relatif di C, maka untuk exit dari U C-nya itu sedemikian sehingga fx dikurangi fc lebih dari sama dengan 0. Untuk setiap x itu elemen dari UC diiris dengan I. Nah, bila f mempunyai suatu minimum relatif pada C, maka akan misalkan untuk f aksen C-nya itu kurang dari 0. Maka exit UC-nya itu adalah subset atau bagian dari I. Sehingga UC itu ada di persekitaran dari C. Sedemikian sehingga maka untuk fx dikurangi fc per dikurang C dari 0 untuk setiap x-nya maka x-nya tidak jadi Halo? jadi jika x UC dan x kurang dari C maka diperoleh C sama dengan x dikurangi C dikalikan dengan fx dikurangi fc per x dikurang C kurang dari 0. Nah, ini dengan hipotesis sebelumnya, di mana hipotesisnya itu adalah fx dikurangi fc sama dengan 0 untuk setiap x-nya, elemen dari C diiris dengan f aksen C-nya itu kurang dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa f i di mana r f pada C dengan f aksen C-nya itu kurang dari 0. Oke, jadi ini pembuktian yang minimum ya, minimum relatif. Jangan ditutup dulu Bu, sorry. Boleh nggak? Jangan ditutup dulu.
Oke. Ini kan pembuktian untuk yang minimum relatif ya. Minimum relatif, kemudian untuk F aksen C-nya kurang dari 0. Oke. Nah, untuk yang F aksen C-nya lebih dari 0 belum ya? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa gabung-gabungkan dari pembuktian teman-teman yang sudah disampaikan untuk melengkapi bukti yang di buku Bartel ya. Oke, terima kasih Bu Minarti. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, ada Bu Rina tadi, silakan Bu Rina. Ya, halo Ibu. Laptop saya agak lama loadingnya, mungkin saya bacakan saja ya Ibu. Atau saya bantu share screen, Bu Rina? Oh iya, terima kasih Ibu Nur. Saya coba ya, Bu. Kalau di sini kan status PNS atau P3K seperti pilihan ya. Ibu usul aja yang apa PNS usul juga, P3K juga usul juga, Bu. Karena P3K Tapi boleh bidang yang sama, boleh deh. Oh ya, kalau bisa ya jangan, Bu. Kami itu untuk Ya, yang kalau saya menjelaskannya pakai grafik Ibu. Jadi atau yang spesial. kalau dilihat dari grafik itu kan F aksen C-nya harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya F aksen C-nya lebih dari 0, maka fungsinya itu akan naik. Nah, ketika dia naik, maka akan ada yang lebih tinggi lagi dari ketinggian F aksen C. Dan dia tidak akan menjadi maksimum relatif. Demikian pula sebaliknya, jika F aksen C-nya kurang dari 0, maka fungsinya akan menjadi fungsi turun, dan maka ada yang lebih tinggi lagi dari ketinggian F aksen C. Maka F aksen C tidak mungkin lebih dari 0 dan tidak mungkin kurang dari 0, dan dia pasti sama dengan 0. Terima kasih Ibu Nur, terima kasih guru kita. Iya, oke, good. Terima kasih Bu Rina. Penjelasannya dia menggunakan naik turun ya. Jadi kalau turunan pertamanya positif itu akibatnya dia naik. Kalau turunannya negatif akibatnya dia turun gitu ya. Nah, tapi turun dan naiknya pada interval tertentu, bukan semua interval ya. Pada interval yang muat C. Interval kecil, tapi intervalnya interval buka yang muat C. Oke, good. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan bahasan yang berikutnya. Oke, di sini nanti mungkin silakan dilengkapi nih dari teman-teman tadi yang sudah memberikan pembuktiannya, itu bisa digabungkan sehingga diperoleh bukti untuk teorema 621 secara lengkap ya. Nah, kita lanjutkan dengan teorema Rolle yang ada di 623. Di sini pada teorema 623, di sini kita punya premisnya itu kita punya F-nya kontinu pada interval tutup. Ya. Kemudian turunannya itu ada pada setiap titik pada interval buka AB. Kemudian FA sama dengan FB. Ya. Dikunci nih, FA-nya sama dengan FB. Kemudian konklusinya adalah terdapat minimal satu titik C di interval AB sehingga F aksen C-nya sama dengan A. Ya, ini dikunci nih di kalau lihat grafiknya di sini. Nah, fungsi di titik A dengan titik B nilainya sama. Ya. Di sini hanya mengatakan nilainya 0, nilainya 0.
Ya. Karena nilainya 0, maka kalau ini kan pasti akan balik lagi ke sini ya. Jadi minimal ada, ini bisa jadi begini bentuknya ya. Tapi yang jelas dia akan kembali lagi ke sini. Nah, karena dia pasti naik akan turun lagi, begitu ada naik ada turun lagi, pasti ada nilai maksimum di sana yang mengakibatkan turunannya sama dengan 0, ekuivalen dengan sama dengan 0 turunannya. Nah, sebenarnya untuk FA sama dengan FB sama dengan 0, sama dengan FB sama dengan 0, 0-nya itu tidak harus ini ya. 0-nya itu bukan sesuatu yang harga mati. Gitu. Ini bisa dihilangkan. Asalkan FA-nya sama dengan FB. Gitu ya. Jadi kalau FA sama dengan FB, kalau saya gambar, ini FA-nya sama dengan FB. Jadi kalau ini mau turun, berarti ini naik lagi. Ya. Atau turun pasti ada naik. Dan di sini ketika terjadi perubahan ini, maka di sini mencapai turunannya sama dengan 0. Ya. Ini karena continue, tapi kalau tidak continue, nah belum tentu berlaku seperti itu. Ya. Ini karena di continue. Kalau tidak continue, bisa saja saya punya titik di sini 0, gitu ya. Nah, bisa jadi saya seperti ini, ya. Kemudian yang ini ke sini. Nah. Ya. Nah, yang ini juga berperan penting ya. F aksennya ada. Bisa jadi kalau saya punya fungsi yang seperti ini, nah di sini turunannya nggak ada nih. F aksen tidak ada. Ya, F aksen tidak ada. Sedikit lagi kurang dari 12 mungkin bisa diajukan mata kuliah vokasi tambahan supaya bisa sampai maksimum. Oke, jadi ini persyaratan ini tuh perhatikan baik-baik. Ini interval tutupnya iya. Ini interval tutupnya untuk menjamin ininya ya. Menjamin FA sama dengan FB sama dengan ada nilainya. Kemudian ini juga penting. Kalau ini tidak ada, belum tentu ada C yang turunannya sama dengan 0. Sebagai contoh yang ini. Ya, ini continue, tapi di satu titik dia tidak punya turunan. Ya, jadi nggak ada yang turunannya 0 di sini. Ya. Kami dari pimpinan universitas dan fakultas memfasilitasi kalau misalnya portfolio melihat ya tentunya tetap dengan melihat kesesuaian secara akademik apakah itu nanti bisa ditambahkan. Oke, kita lihat di mean value theorem ya. Ini tadi saya sudah menjelaskan. Jadi ada titik di antara AB yang gradien garis singgungnya itu sejajar dengan garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Ya. Nah, silakan perhatikan buktinya. Kayaknya buktinya nggak terlalu ini ya. Kemudian di teorema 625, F continue pada interval tutup AB, F diferensiabel pada open interval AB, dan F aksen X sama dengan 0, maka F konstan di I. Nah, ini berlaku untuk setiap ya. Jadi turunannya semuanya 0. Turunan semuanya 0 itu artinya apa? Gradien garis singgungnya mendatar semua.
Ya. Nah, karena mendatar semua otomatis fungsinya pasti konstan. Ya. Jadi untuk membuktikan fungsinya konstan, kita mau menunjukkan fx sama dengan fa untuk semua x elemen i. Ya. Nah, di teorema akibat di sini, kita punya f dan g-nya kontinu pada interval tutup AB, kemudian dia diferensiabel pada interval buka AB, f aksen x sama dengan g aksen x untuk setiap x anggota AB, maka terdapat sebuah konstanta C sehingga f itu sama dengan g ditambah C. Ya. Nah, ini itu memberikan ini ya, memberikan informasi ke kita kalau turunannya sama, F-nya belum tentu sama dengan G, tapi F-nya itu sama dengan G ditambah konstanta. Jadi dia ada kelas-kelas yang nilai turunannya akan sama. Ya. Kemudian yang di bawah ini ada tentang fungsi naik, fungsi turun. Oh, tapi ini tadi udah digunakan ya Bu Rina ya. Increasing, decreasing ini udah digunakan ini ya. Ada harusnya di sini munculnya. Oke, F-nya naik jika f aksen X lebih besar sama dengan 0. F-nya turun jika f aksen X-nya kurang sama dengan 0. Ini buktinya mungkin silakan Bapak Ibu perhatikan di ini, nggak terlalu ini apa. Tadi saya coba tanya lagi deh, karena memang sekarang ini kalau tanpa beasiswa itu memang berat ya, banyak yang mundur ya. Hampir di semua sih Pak Ars ya, masuk ke penelitian mahasiswa itu anak-anak kalau nggak kita support nggak bisa bergerak juga ya. Ya coba nanti saya tanya lagi. Iya, bagaimana untuk begitu ya? Mudah-mudahan masuk. Jadi kita juga kalau bikin posternya, misalnya kalau nanti kalau masalah kita pernah. Oke, untuk yang beberapa problem yang ada di sini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba ya, bisa coba di sini. Bapak Ibu Prodi ya setuju nggak kalau kita bikin open house? Soalnya gini, ya walaupun daring. Di sini nomor 5, coba. Nomor 5, nomor 6. Sudah begitu tidak diragukan, dia masih Iya. Ya, boleh. Mangga, jadi Bapak Ibu 5, 6, 7, 8. Kemudian yang luring di kampus, mudah-mudahan Pak WD2 bisa mengalokasikan ya. Jadi Bapak Ibu silakan mulai. Ini berkaitan dengan uniform differentiable. Ada beberapa problem yang saya berikan. Silakan Bapak Ibu dikerjakan nomor 5, 6, 7, 9, 19. Nanti dikirimkan ke saya pakai Google Classroom aja ya. Waktunya sampai hari Jumat pukul 23.59 ya. 5, 6, 7, 9, 19 itu ya. Oke, baik. Mungkin saya akhiri untuk kuliah hari ini Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dikumpulkan untuk soal yang saya berikan maksimal hari Jumat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.